Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa raziquhum wa ma min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyus shadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-ghurril mayamin wat tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, alhamdulillah kita senantiasa diberikan Allah SWT hati yang bersyukur atas segala nikmat yang diberinya. Hari ini kita bisa kembali bersama di sini di Masjid Raya ini karena diberinya nikmat sehat, nikmat sempat, dan mudah-mudahan juga nikmat Islam dan iman yang semakin kuat yang menjadi pendorong kita. Semoga Allah menerima kita dan memberi kita nikmat yang senantiasa bertambah dan barakah, sehingga kita dibuatnya senantiasa bersyukur pula kepadanya. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selawat dan salam kepada baginda Nabi junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan membaca kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad Ibn Idris Ibn Munzir Al-Hanzali yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi. Kita sampai pada alinea ke-13, masih dalam pertumbuhan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan sejarahnya dalam menuntut ilmu. Kemarin kita selesai dari bahwa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga difitnah oleh orang, tapi sengsara bawa nikmat. Dia dipanggil ke Irak dan nampaknya dia harus melepaskan jabatan, dan disitulah dia bertemu dengan Muhammad Ibnul Hasan, salah seorang dari dua murid paling masyhur Imam Abu Hanifah. Mungkin disitulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, di antaranya beliau bisa menggabungkan antara ilmu ahli ra'i dengan ilmu ahli hadis, dengan makna dia analisanya tajam tetapi tidak lepas daripada landasan-landasan yang kokoh dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia bisa memahami mereka dan bisa meluruskan yang keliru dari pendapat dan ijtihad para ulama ahli ra'i dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dia bertemu dengan Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani rahimahullah, dan yang juga merupakan murid Imam Malik, bahkan perawi kitab Al-Muwatta dari Imam Malik. Salah satunya yang ada sampai sekarang adalah riwayat Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani alaihi rahmatullah. Qala,
Berkata Ar-Rawi di hadzal kitab, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, sudah sering diulang pada majelis ini bahwa yang dimaksud dengan Abul Hasan adalah Ali bin Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi. Qala haddatsana Abdurrahman, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdurrahman, yaitu penulis ini sendiri, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali Abu Muhammad ibn Abi Hatim Ar-Razi. Beliau juga alim di hadis dan juga alim di tafsir, alim di ulumul hadis dan sejarah dan seterusnya. Orang mengatakan ilmunya tidak kurang dari ayahnya Abu Hatim Ar-Razi, tapi karena ayah lebih duluan terkenal, anak akhirnya tertimbun. Tapi tetap namanya lengkap dengan nama ayahnya. Sudah disebut Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur' Ar-Razi, pamannya atau mamanya, maka tersebut pula Ibnu Abi Hatim sebagai penyebar ilmu mereka dan bahkan menambahkan ilmu mereka. Demikian juga ketika dia menulis Al-Jarh wa Ta'dil, salah satu kitab utama dalam ilmu rijalil hadis, orang mengatakan dia mengambil dari At-Tarikh Al-Kabir Imam Al-Bukhari, tapi setelah dibandingkan isinya sangat banyak tambahan walaupun banyak kemiripan. Banyak tambahan walaupun ada kemiripan. Di antara jumlah rawi yang dia sebutkan, tambahan dari kitab At-Tarikh Al-Kabir Imam Al-Bukhari rahimahullah lebih dari 4.000 orang tambahannya. Awak tambah bawang pek nak sekian nak bangga remanya. Ini tambah 4.000. Yes ya. Mak bisa mengkritik Syekh Albani 3 hadis didhaifkan dia kan. Ini cik 3 itu rabi lain rabi kan. Allah musta'an. Ini 4.000 lebih, tapi dia tidak pernah mengatakan saya berhasil mengkritik Al-Bukhari. Itulah makana lillahi baqin. Sesuatu yang karena Allah itu lama tahannya. Tapi kalau bukan karena Allah, hanya pelampiasan nafsu dan hawa, dia tidak lama tahannya. Cepat sekali terbuka dan tersingkap syubhatnya. Allah musta'an. Baik, ada Rabi' ibn Sulaiman. Dari Ar-Rabi' ibn Sulaiman Al-Muradi Al-Muazzin, murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi Ibnu Abi Hatim berguru pada murid Imam Asy-Syafi'i di sini. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, Imam Asy-Syafi'i berkata, hamaltu an Muhammad ibn al-Hasan himla bukhtiyin laysa alaihi illa sama'i. Saya membawa catatan-catatan ilmu saya dari Muhammad ibn al-Hasan, artinya ilmu yang saya tuntut dari Muhammad ibn al-Hasan Asy-Syaibani, itu sababan unta, sababan unta jantan, sababan kereta unta, ya. Kereta unta apa tolong buat ya? Bogota, kereta unta. Apa kereta untanya? Tahu 1 kilo terbalik tu tak? Kalau bisa tu, jelas. Kalau unta tu bisa membawa 200 kilo. Bisa membawa 200 kilo. Dan dia sangat tahan berjalan di padang pasir. Dan Allah siapkan baginya daya tahan yang luar biasa. Sampai 8 hari, 8 malam tak minum, tahan. Awak bola 8 jam, mana tahan? Jadi, karena kita tidak unta kan? Karena kita tidak unta. Alhamdulillah. Dan dia punya simpanan air. Kalau minum itu, Masya Allah, sekali minum memang banyak. Berapa 80 liter saya lupa. Terus terang ini. Dah lama pula tidak tengok lagi. Berapa sekali minum? Tidak kita kanang dia. Lapa lupa sama juga. Baik. Pokoknya lama tahannya bisa 8 hari bermalam tidak minum.
Jadi buku saya yang ilmu itu khusus saya ambil dari Muhammad Abdul Hasan Asy-Syaibani itu adalah sebawaan unta jantan al-Bukhti. Laisa illa alaihi illa sama'i. Semuanya saya dengar langsung dari Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Artinya riwayat langsung dari Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Kalau bahasa sekarang bersanad langsung, bersanad. Wah segini bersanadnya tanaman sanad. Nah, adalah 3 orang syekh bisa bersambung sampai ke Rasulullah. 3 orang. Imam Al-Bukhari tidak buat hadis Nabi bisa 3 orang langsung sampai ke Nabi dengan. Hanya tidak. Habat sampai boleh tinggal 3 orang jaraknya. Itu gara-gara bisa buat sujud Nabi. Nah, kan itu masalahnya bisa buat sujud Nabi micang sekarang nampak Nabi. Berkunang-kunang motor. Jadi contoh Nabi nampak dengan Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Laisa illa sama'i. Di atasnya hanya semuanya adalah ilmu yang saya ambil langsung dari Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani. Orang-orang dulu kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita tengok, Masya Allah, berjalan pun itu isinya ilmu. Isinya ilmu. Pergi ke Mekah, carinya ulama. Pergi ke Madinah, carinya ulama. Bahkan di musim haji sendiri mereka juga bertemu dengan para ulama. Subhanallah. Makanya banyak dia dapat. Nah, ini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di makanan hanya palita tu ya. Ya palita. Bapa nak kan capek lita ubi makan. Ubi mana lah nak tahan. Iya, ada kadang jalan jo Arab tu. Arab tu kadang tak makan 2 hari lah. Nah, minum aja kan, minum dia buah. Awak 2 hari, 2 jam tak talak tu mah. Apa sebab? Ni awak makan nasi 2 copah. Kan ya? Daging saya. Orang tu daging saya makan dia saya copah. Nasi saya suap. Mana tahan? Tergantung aja. Tergantung. Kalau awak tahan nasi lainnya kan. Nah, jadi itulah Allah Ustaz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian beliau melanjutkan, akhbarana Abul Hasan. Telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdul Rahman, telah menceritakan kepada kami Abdul Rahman, yaitu Ibnu Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala haddatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku. Qala haddatsana Ahmad, bapaknya biasa nak perlu sebutnya lagi kan? Muhammad ibn Idris Ibnu Al-Munzir Al-Hanzali Abu Hatim Ar-Razi. Haddatsana Ahmad ibn Abi Shuraih, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Abi Shuraih. Qala dalam naskah lain Ibnu Abi Suraij. Nah, Ibnu Abi Suraij. Qala sami'tu Syafi'iyyah, saya mendengar Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, Ahmad bin Abi Shuraih tadi adalah disebutkan oleh muhaqqiq Ahmad Ibn Sabah An-Nahshali Abu Ja'far Ibn Abi Shuraih Ar-Razi Al-Muqri, thiqatun hafiz. Thiqatun hafiz. Nah, lahu gharaib. Dia meriwayatkan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala sami'tu Asy-Syafi'iyya yaqul, saya mendengar Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, anfaqtu ala kutubi Muhammad bin Al-Hasani 60 dinaran. Saya membelanjakan uang untuk membeli kitab-kitab Muhammad bin Al-Hasan sebanyak 60 dinar. Tak banyak kan? 60 kali 3? Hah? Sekitar 8 bolehnya. 180 juta. Untuk buku-buku Muhammad Al-Hasan aja. Hah? Banyak tu tak? 180 juta. Nah. Jadi, dan kitab itu dibelinya atau ini kalau orang dulu kan pakai tulis ulang kan. Suruh orang lain nulis ulang atau dia sendiri yang menulis ulang. Nah, biaya untuk itu habis 60 dinar.
Padahal makan uang hari itu mungkin sebulan sekitar 30 dirhamnya. Itu habis 60. Makanya betul lah kata Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah ta'ala, man talaba hadzal ilma aflas. Siapa yang menuntut ilmu ini, maknanya ilmu hadis dan sunnah itu, siap untuk bangkrut. Kalau pengen menuntut hadisnya itu banyak mau piti pulang. Yang curiga lah, mau curiga lah. Banyak tizakira itu kan. Pada umumnya menuntut ilmu ini bangkrut. Ya, karena apa? Pertama, waktu memang harus fokus ke situ. Yang kedua, memang banyak belanjanya. Tadi mungkin tuan-tuan pernah dengar Yahya ibn Ma'in, ayah meninggal, dia tinggalkan warisan hanya 350.000 dinar. Banyak sih. Hitung. Kali 3 juta. Hah? Tahu 2 juta lah dulu. Iya, sekitar 700 miliar. Habis apa untuk ilmu? Hah? Ada nak mencoba? Ben kata. InsyaAllah habis dia tanya. InsyaAllah habis. Buku lilang kemana-mana. Mana ya, saya orang di dunia tweet kakian. Tak kenal mobil itu bang. Sebentar bila, begitulah Yahya ibn Ma'in. Dimanapun ada syekh hadis, dia datang. Hanya tak lepas nak sarang buang lah tahu ibu Ahmad dia tahu kan. Mau hebatnya. Dia nonggongnya kan. Kan lewat kawan dia itu. Ma'asyurul kiram dirahmati Allah. Habis. Jadi kalau ada yang bilang, banyak nu melanjong melada sekolah mana kan. Berarti belum ikhlas menuntut ilmu karena Allah SWT. Ya, investasi terbaik itu adalah untuk mendidik anak mengenal Tuhannya, mengenal agamanya, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah yang akan membuat lulus seseorang ketika masuk ke alam barzakh. Makanya itu perlu belajar al-usul as-salasa. Tapi orang kaya awak belajar tauhid tu. Nah, itu kan belajar tauhid tu koyah tirenya, subhanallah. Nabi maju koyah hati Allah mustahil. Jadi soalnya nang koyah tu hati orang nama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Anfaqtu ala kutubi Muhammad bin Hasan 60 dinaran. Saya membelanjakan 60 dinar untuk memiliki kitab-kitab Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani. Berarti mahal kitab enggak? Iya, mahal. Karena memang dicari orang. Karena bermutu. Jadi kaum muslimin dan muslimat sama sekarang di zaman ini, kami karena selama di Madinah itu kan setiap tahun ada pameran kitab. Seluruh penerbit se-Arab Saudi itu hadir di situ. Di suatu kesempatan kadang diskon ya, sampai 50%. Kadang-kadang ada buku gratis guys, seperti yang pernah ada cerita kan. Lalu datang, mak ancak kita Syekh. Iya nya kan. Bawa beti gratisnya. Bawa boleh ambil ciaknya. Bora lu, kiliang lo dulu. Tu baliklah lekian. Lama tu kau luang jago. Syekh, buku ancak mah. Boleh kan. Kau cina bali kan. Boleh. Tak ada wali lah. Dijual ni. Tak dijual. Dibagi-bagin. Berapa boleh buah? 2. Lah dapat lo 2. Jadi tu bos kawan nan tadi lah lama lo pisah kan. Sama pay tadi. Woi kalian ni buku gratis ikut dayan. Kau rencana mantu kawannya. Kosan berniat elok tu kawan tu. Zokiwak bertambah kosan. Makanya tak boleh ni buat tu kawan lah. Kalau dapat tunjung jeng tontok. Lah. Nya kebanyakan tontok lah dandik dia bu. Dan dapat tediangnya di mana? Tu kalian tahu menu ni. Tak. Dan cemo ikut dan ni. Batunjung tampe. Alah batu kau lo penjago. Itu untung penjago lah. Batu kau lah. Batanya lah. Lihat cina-cina batanya. Bapa piti kan cak buku ke Syekh. Tak dijualnya. Tu apa cara? Gratisnya. Bapa boleh ambil. Setiap judul 1 naskah.
Setiap judul boleh ambil satu naskah dan minta plastik gadang kan dosa yang plastik kan lengkap kan dan isi dan tengok judul masuk aja tahu kumpul 2 plastik gadang nang tadi lah pengalaman pertama bukan dia tengok lah dulu baca lah dek sekian baca lah daftar isi tak so perlu tang dulu dek kan hasil itu nengok dah ambil 2 tas tu khalas cukup katanya akhirnya dan dapat 2 tas nang dapat 2 buah. Ya, itunya dan mancai ilmu duyanya dan yang dia pilih doa lu isu beko bodi beko dia pilih enggak kalau dia pilih tu banyak enggak tentu doa malah jadi enggak cuman berisiko pula kalau banyak no guru buang hijau wang enggak apa guru buang hijau wang kan dia itu masalah dunia enggak ada selesai tak kalau cita wang si Albani saya kena guru cuma aja doang ya. Awak banyak guru, buang hijau wang. Itu tak joleh nama gurunya. Subhanallah. Ya kan ya? Kan iya? Alhamdulillah. Aja oleh sebab itu, jendulin bano cita wang lah. Itu aja. Jendulin cita wang. Nampak yang. Jangan tengok Imam Al-Bukhari, ada je guru dan macam-macam apurnya kan. Tapi hasil yang dia keluarkan disaring. Seperti kata Yahya bin Ma'in. Iza katabta faqammish, ketika sedang menulis, mencari ilmu, buka selebar-lebarnya, tampung. Wa iza haddasta fafattish, ketika nak menyampaikan, nak mengamalkan, baru diperiksa. Wah, siapa pun tak pandai kalau penuntut ilmu, mesti pandai nyaring. Tapi kalau tak penuntut ilmu, ya tiang. Ini kan tadi yang sabuk. Yang disomong, orang hendak menuntut ilmu dengan yang menuntut ilmu. Ada beza. Ada beza? Apa beza? Kalau mau nuntut ilmu dua BPT. Kan ya? Hah? Kalau tidak nuntut ilmu banyak BPT kan? Itu muslim dan muslimat dirahmati Allah. Kalau nuntut ilmu itu betul-betul berhabis-habis. Jadi kalau makanya kadang-kadang salah orang tua awak tu. Wang pulang nak mau BPT dia. Ini pengapur suruh kadang-kadang kan itu kan? Encik ilmu, encik piti. Encik ilmu, aja entah yang piti. Nah, nanti pulan pergi ke Malaysia, encik apanya? Encik piti, kayaknya tanyang piti. Pasti tanya ilmu, kau tanyang piti. Tersuai lah. Allah mustahil. Ya bang, itu muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian, si Al-Bahani tadi, kitabnya mahal-mahal. Tapi selalu habis. Selalu habis. Dia apa habis? Hah? Dia basic. Sampai orang tidak setuju je, balik juga. Apa balik je? Apa balik? Nak tengoknya nah. Tengok nak encik solat. Nya kalau perlu cek solat berarti perlu tak tu? Perlu. Dan tadi sabun ke mahasiswa kan. Kita tengok dekat kalian. Dr. Dasman Leipona kritik di ulama internasional ni kan. Dan tak ada? Ada je. Kan ada? Wah, kalian kritik orang tak kerati je kan. Nah, ulama tak apa sebab nyalun punya taraf lain. Nah, Syekh Al-Albani seluruh dunia mengkritiknya, sah? Berarti tak perlu tak? Tak perlu. Tapi uang ilmunya menyebar. Ya kalau menyebar, kalah ilmunya. Akhirnya termasuk di Bandung deh. Nah, makanya dicece kelemahan. Jadi kalau awak dicece orang kelemahan, awak dek godang tu awak tu. Dek tagu tu awak tu. Nya kalau tak tagu, jencece kelemahan yang lah bawah no rupanya. Wala sakit jencece penyakit lah kan. Tapi kalau orang sehat selalu dicari-cari kesalahannya. Allah musta'an. Jadi jenis so. Qala rahimahullah ta'ala, fawada'tu ila jambi kulli mas'alatin hadithan. Thumma tadabbartuha. Jadi kitab yang dibelinya tadi bukan sekedar beli atau bukan sekedar dibelanjakan. 60 dinar yang tadi kalau dikonversi ke rupiah sekarang sekitar 180 juta itu. Dah, itu sudah dibacanya semua. Tadabbartuha. Saya tadabburi, saya teliti, saya baca, saya dalami. Thumma fawada'tu ila jambi kulli mas'alatin hadithan. Dan saya letakkan
di setiap atau di samping setiap masalah, karena mereka dulu selalu membahas, istilahnya membagi pembahasannya kan, masail, masalah kaza, masalah kaza, masalah kaza. Nah, di setiap masalah saya sebutkan hadisnya, yakni raddan alaihi, untuk menolak pendapatnya. Berarti masalah menolak, menyalahkan, mengkritisi, itu sudah masalah ilmiah yang berlaku sejak dulu lagi. Kenapa pula sekarang kita orang jangan selalu akan menyalah-nyalahkan? Bah pula caranya buat salah tu nak mungkin salah. Nya memang non takwi, non salah-salah, non sukum buat salah. Nya lagi nak buat tu nya Allah Taala. Kena buat tu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah itu tidak dibuat macam itu dah. Antu takwi di salah. Ada orang ceramah kini agama kau mesti berdalil tawinya. Tak kini setu. Setu agama mesti berdalil. Dia contoh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Payah tu agama dia kalau berdalil saudonya. Kaya? Kaya. Justru semakin berdalil, semakin senang kita beragama. Sering memudahkan, karena memang ruh Islam tu memudahkan, bukan mempersulit. Akan tak setiap datang munasabah mesti boleh. Tak susah deh. Ahlun semua lain memang semua ikut. Setiap munasabah boleh. Sudah itu dibongkar munasabah agama. Ma'asyarul kiram. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah yaruddu ala Muhammad ibn Hasan. Sebab Muhammad ibn Hasan itu sangat terpengaruh oleh gurunya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Dikenal mazhab mereka dengan mazhabu ahli ra'yi. Mazhab ahli ra'yi yang lebih mendahulukan logika daripada nas. Apa sebab? Karena di masa Imam Abu Hanifah hadis belum begitu familiar di Kufah. Karena dia jauh. Nah, di Kufah belum begitu familiar seperti di Madinah, seperti di Makkah. Makanya mereka lebih banyak memakai qiyas. Sama dengan kita di Indonesia hari ini. Hari ini. Atau sebelum inilah ya, nak ya. Sebelum ini. Hadis boleh dikatakan tidak familiar. Ya, berapa banyak hadis yang tak kita kenali dulu. Mutakanang lah saya. Sahih Bukhari lah. Di pondok dunia. Cuman jadi barang. Dilihat boleh. Dipegang jangan. Kalau dipegang. Nah, itu kan bertanggungjawab rusak. Allah musta'an. Barang antik dipegang tak boleh. Artinya tidak dipelajari. Tidak dipelajari. Sehingga banyak kita hari ini nawasan hadis tentang itu ada, nawasan perintah tentang ada. Bagi yang hatinya belum terbiasa menerima, akan terjadi penolakan. Karena kadang-kadang atau bukan kadang-kadang, sering sekali bertentangan dengan amalan yang sudah mentradisi. Akhirnya ditentang oleh mereka. Demikian juga dulu di Kufah itu seperti itu. Jadi hadis belum begitu familiar di masa Imam Abu Hanifah. Maka beliau banyak memakai qiyas. Padahal tidak semuanya mesti pakai qiyas. Di pihak lain pula datang pula yang antipati dengan qiyas. Tapi yang benar adalah yang pertengahan, bahwa qiyas dipakai, tetapi kalau ada dalil, qiyas ditinggalkan. Apa je pakai, apa boleh. Omel yang aku bungkal je kan dia salah. Kayu lah banyak, jauh-jauhnya kopiang. Abang? Iya, piti lah banyak. Tu, apa je lah, nyungku-nyungku je lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dalil sudah banyak, dia pakai qiyas juga lagi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ingin meluruskan pendapat syekhnya ini, atau ya dikatakan syekh karena memang lebih tua dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Capek ni mungkin angkau tu. Baik, kita azan dulu Pak. Ya. Nah. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. illallah. حي على الفلاح. Nah, حي على الفلاح. masya Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allah. Masyarul kiram, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dilanjutkan, akhbarana Abul Hasan. Berkata perawi telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abdurrahman, yakni Abdurrahman bin Abi Hatim, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abi Hatim. Qala hadatsana Ahmad ibn Salamah ibn Abdullah An-Nisaburi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Salamah bin Abdullah An-Nisaburi. Ini murid Imam Muslim dan perawi kitab As-Sahih. An Abi Bakar ibn Idris, dari Abu Bakar ibn Idris, Fa'warraqul Humaydi. Abu Bakar bin Idris namanya Muhammad ibn Idris, senama dengan Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dia namanya dan ayahnya. Warraqul Humaydi, yaitu warraqnya Al-Humaydi, tukang salin kitab-kitab Imam Al-Humaydi. Imam Al-Humaydi Abu Bakar Abdullah ibn Zubair ibn Humaid Al-Humaydi Al-Makki, guru yang termasuk guru yang paling dibanggakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alal jami'. Qala sami'tu Al-Humaydi, saya mendengar Al-Humaydi, sudah kita sebutkan tadi, yaqul, berkata, qala Asy-Syafi'i,
Berkata Imam Asy-Syafi'i, "Kharajtu ila al-Yaman fi talabi kutub al-firasah hatta katabtuha wa jama'tuha." Saya pergi menuntut ilmu ke Yaman, mencari kitab-kitab firasat. Kitab-kitab firasat. Maksudnya kitab ilmu, adab, akhlak, yang dengannya kita mengetahui sifat-sifat orang. Ya, orang kalau udah begini cara bicaranya, ke sini arahnya. Orang kalau begini cara duduknya, begini sifatnya. Iya tak? Pandainya tak? Ugi pakai yang maksud. Nah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, rihlah dia ke Yaman untuk mencari ilmu tentang firasat ini. Kalau kini ke psikologi lah itu. Nah, ilmu psikologi ya, ilmu nafs. Tapi tidak beda karena firasah itu lebih itu dari dari tasabbut wa tabassur. Artinya kita mempelajari sifat-sifat manusia. Kalau di ilmu psikologi modern kini tidak, sifat hewan ditolak kayak manusia. Bukan. Teori-teori psikologi sekarang itu banyak seperti itu. Iya, hewan dicocokkan dengan manusia. Kabar ya. Kalau tidak percaya, bela tonyong. Iya. Kan iya sah? Kan iya? Jadi ini firasat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kalau tidak niat waktu yang tinggal sedikit, ada cerita bagus sebenarnya tentang firasat. Tapi nantilah lain waktu. Kami tunggu saatnya, insyaallah ada munasabahnya. Nah, kalau saya tidak lupa kisahnya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala sami'tu, saya pergi ke Yaman mencari kitab-kitab tentang firasat. Hatta katabtuha wa sami'tuha. Sampai semuanya saya tulis dan saya dengarkan dari Syekh. Jadi itu pun dipelajari dari guru. Masya Allah, tabarakallah. Ini antusiasmenya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai dikatakan Imam Syafi'i juga ahli kedokteran. Ahli kedokteran. Nah. Qala akhbarana Abu Hasan. Telah menceritakan kepada kami Abu Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak. Qala akhbarana Abdurrahman. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman. Qala haddatsana Abi. Telah menceritakan kepada kami bapakku. Qala haddatsani Harun ibn Sa'id al-Aili. Telah menceritakan kepada kami Harun ibn Sa'id al-Aili. Juga ulama hadis dan ulama thiqatun fadil. Qala lana Syafi'i. Dia berkata, Syafi'i berkata kepada kami, akhaztul lubana sanatan lil hifdhi. Fa'aqabani sabbad dami sana. Saya mengkonsumsi luban. Luban itu kalau bahasa sekarangnya gula-gula karet, tapi bukan gula karet, ada semacam tanaman adanya hanya di Yaman. Adanya hanya di Yaman. Pohonnya berduri, kemudian tingginya paling tinggi hanya 2 meter. Silakan nanti ketik luban, itu ada nama gambarnya. Kalau buahnya atau yang diambil daripadanya seperti kemenyan. Lalu kemenyan, nama kemenyan bang. Nah, kuning-kuning kan ada. Atau lebih dekat juga dengan buah kismis yang kuning, bukan yang kismis hitam. Atau kismis, bukan kisminya, salah paham lah, salah baca lah. Kismis nah, atau zabib. Nah, kadang salah baca, salah lah rati itu diyakini membantu mencerdaskan dan mengancarkan otak. Ya, diyakini oleh orang untuk, makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengkonsumsi itu setahun untuk membantu hafalannya. Karena sebagian makanan, kalau tuan-tuan baca di kitab At-Tibbun Nabawi Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ada berbagai makanan yang dikonsumsi dan berpengaruh positif pada kecerdasan seseorang.
Termasuk kismis juga, termasuk kismis. Itu bagus dikonsumsi. Termasuk apple. Tapi yang bagus apple-nya bukan apple Fuji, tidak. Bukan apple Amerika, tidak. Apple Bangkinang. Cuma tidak nahu apple Bangkinang dulu rajinnya. Tidak nahu santuy. Buat santuy bisa, buat tampui. Hah? Iya, buat tampui, buat ukam, sampai ini, duit. Itu bagus untuk kita daripada beli yang di luar-luar itu. Ambai, ambai. Tapi hati-hati kodok sebelalan dah, weh. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Sebab apa? Imam Al-Qayyim sejak abad ke-8 Hijriah lagi, atau sekitar abad ke-12 ya, atau abad ke-13 Masehi, sudah menemukan teori itu. Makanan yang dihasilkan dari tanah kelahiran kita lebih sehat dan lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Ini diteliti oleh seorang ahli di Amerika. Di Universitas Pennsylvania, hasilnya seperti yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Nah, sang profesor dapat gelar profesor, dia dengan itu, dia tidak mau lagi makan buah-buahan, sayur-sayuran, kecuali yang diproduksi di tempat dia dilahirkan dan tempat dia tinggal. Nah, kalau tuan-tuan puang cayo, buatlah penelitian. Nah, itu saja dan siap nyampainya. Buatlah penelitian ni, ya enggak. Boleh apel Fuji, boleh apel Chili, boleh apel Vietnam, apel Panam. Hah? Hah? Apel Panam. Oh Malang, Malang awak buru. Nah, apel Malang, sudah itu di Bandiang dia makan apel Bangkinang. Nah, mana sehat? Tidak santai. Tidak mau apel tumbuh sih kau? Hah? Jeruk lah. Jeruk apa? Jeruk kuah. Jeruk. Limo kuah. Itu diwanjang dengan limo sangkis. Tapi sangkis tak bisa tanam sini kan? Pasti lebih sehat yang produk kita sendiri. Oleh sebab itu, maka kalau ikut diterapkan abiba tanam gitu lah. Ya. Ini kan tak terlebih lo kembah buas tadi. Ini wapangnya memang tiba panen tu lewo, tiba nanam tak ada lewo kan tu masalah. Kalau panen buat buahnya, bertanam jelas. Allah mustahil. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi beliau rahimahullah taala mengkonsumsi luban itu supaya ikut ini mencerdaskan, ternyata berakibat fatal baginya. Fa'aqabani sabbad dami sana. Akhirnya menyebabkan saya mengeluarkan darah terus selama 1 tahun pula. Sabbad dam itu beliau kan kena wasir. Imam Syafi'i rahimahullah kena wasir. Dan seperti yang diceritakan oleh muridnya Harmalah ibn Yahya Tujibi, saya melihat Syafi'i ya tetap solat berjamaah di masjid walaupun wasirnya mengeluarkan darah. Di mana yang pengikut mazhab Syafi'i kini, ya yang ketika bos solat musaji dah yang mazhab dan Syafi'i yang mazhab dan Syafi'i. Kenapa mazhab Syafi'i itu solat musaji sunat? Ni imamnya tiha, makmum kia. Jadi terjauh hati makmum jadi imam. Imam Syafi'i memang dia katakan sunat. Wallahu a'lam, kok nampak dek kini kan ikut asyong-asyong solat jemaah ya, mungkin diubah lo fatwa dia kan ya. Kan mungkin diubah fatwa dia. Kawasan bahaya di patuan ke Indonesia tu sunat tu ditinggalkan kawasannya nya. Jelas ya? Sebab kalau santu dia akan bertuat meninggal kuno deh fatwa dulu. Mungkin cabut dia Imam Syafi'i ini. Wajib jadinya orangnya. Apa sebab nak sitan dodulin dia solat jemaah ni. Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan sunat muakkad, tetapi beliau walaupun sudah berdarah-darah wasirnya tetap solat berjamaah di masjid. Mana kita yang sehat-sehat? Mana kita yang hebat-hebat?
Mana kita yang ustaz-ustaz? Mana kita yang profesor-profesor? Hadirlah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya ketika acara saja, karena acara itu tak lebih penting daripada salat berjamaah itu. Iya, Jemaah. Mana yang buat acara di musaji atau salat berjamaah di musaji? Bang, acara banyak uang deh, salat sekene aja. Berarti pontang ti acara. Ayo, yang buat acara salat dulu. Buat acara salat dumanya. Hah? Menjadi aduh dapat. Anu omong yang kau apa? Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi beliau inginnya semakin kuat hafalan, ternyata ada ini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan antusias beliau yang sangat yang luar biasa. Kalau ada apapun jalan untuk bisa mendapatkan ilmu, bisa menghafalkan ilmu, dia tempuh jalan itu. Itulah maksudnya. Itulah dia maksudnya. Jadi tidak ada tak kenal lelah, semua upaya dia lakukan, maksimal dia kerjakan. Nah, hasilnya itulah yang kita lihat hari ini. Alhamdulillah. Semoga Allah SWT beri kita rezeki, walaupun tidak seperti Syafi'i, tapi minimal mencintai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan dengan ini kita termasuk seperti kata beliau, nuhibbus salihina walastu minhum fa'arju bimahabbatihim an anala syafa'ah. Saya mencintai orang-orang saleh walaupun tak terkuati mereka. Mudah-mudahan dengan mencintai mereka kita mendapatkan syafaat. Wallahu waliyut taufiq. Nah, ya lu sudah nih tanya itu sudah jadi sambung lah. Apa tuh? Puasa bulan Syaban. Ini puasa sunat. Itu hari yang dilarang puasa dia. Puasa Yaumus Syak. Puasa Yaumus Syak. Baik. Pertama, panjang atau pendek? Pendek jelas tuh ya. Nah, jadi puasa di hari yang diragukan. Apakah besok Ramadan, hari itu Ramadan atau bukan? Boleh enggak kita puasa sunat? Itu enggak? Kata Nabi enggak boleh. La taqaddamu Ramadana bi shaumi yaumin aw yaumain. Jangan mendahului puasa Ramadan 2 atau 1 hari sebelum Ramadan. Gitu? Jelas? Apa sebab? Karena Nabi SAW ingin ingatkan kita. Dan sebagian karena ingin berhati-hati. Sah? Jenjenlah Ramadan. Oleh sebab itu walaupun awak tetap puasa. Nah, karena yang hati-hati itu apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih hati-hati daripada itu. Tidak ada yang lebih yakin daripada itu. Kan syaitan kadang main-main dengan kita. Maka Nabi ingatkan, jangan memulai puasa sehari 2 hari menjelang Ramadan dengan puasa sunnah. Illa rajulan kana yasumu sauman falyasum. Kecuali orang yang memang adatnya berpuasa. Pas hari itu, hari dia puasa. Maka boleh dilakukan. Bukan karena hati-hati tadi. Tidak. Paham ya? Jadi yang dilarang Nabi, tujuannya karena menganggap dia lebih hati-hati. Tidak. Yang ditujukan Allah dan Rasul lebih hati-hati. Kalau sebab itu, kita ikut saja. Karena itu yang lebih jelas. Abu Dhar, kalau puasanya sebelum bulan Sya'ban masuk.
Iya masuk. Iya misalnya, dan selama Sya'ban puasa kami Jumat apa? Nah, Senin Kamis. Lalu pun kita tuduh nak puasa sudah. Nah, lalu pun normal kan lagi puasa ustaznya. Subhanallah. Jadi puasa Senin Kamis. Bertepatan Kamisnya itu. Maka boleh kita berpuasa. Apalagi yang memang sepanjang tahun dia berpuasa Senin Kamis. Atau puasa Daud alaihissalam. Puasa sehari, berbuka sehari. Itu dibolehkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Tak paham pertanyaan itu. Ini hadis tak mengenai itu. Iya kan ini adalah puasa tadi. Tak tahu dia nak mendahului Ramadan dah. Tapi dia puasa Sya'ban. Tapi air itu air yang niatkan puasa. Bukan karena ingin berhati-hati supaya jen tak lambat Ramadan. Maka itu dibolehkan. Illa rajulan kana yasumu sawman falyasumhu. Dah tu? Nah, tapi kalau pas diintai air itu dah. Tak boleh orang. Jangan. Tapi nak selamat tu jangan puasa. Selesai masalah. Ya tu, kau agus so jangan puasa itu. Nah, nyatu kan kau ada puasanya. Habis. Alhamdulillah. Wa iyyaka jazakallahu khairan. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali di lain waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.